Nah, jadi Velocity itu adalah teknik editing video yang tengah populer di platform TikTok. Digunakan pada video bertema Dance Challenge. Like semata, bahkan para orang tua pun dengan senang hati mengajarkan tren Velocity kepada sang buah hati. Dan jika dinasehati mereka membantah dengan perkataan, kan ini buat asyik-asyikan aja. Silakan bantah perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sudah jadi kebiasaan. Orang tua sangat sedih dengan adanya Velocity ini. Gak tahu, badannya gerak sendiri udah seminggu. Waduh. Padahal mah aku capek. Astagfirullah. Berupaya menciptakan vaksin yang tepat untuk mengatasi TikTok Velocity Syndrome. Gus Baha ya. Oh, dia diseret kayak disuruh joget gitu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dakwah Populer. Oke teman-teman, seperti biasanya ya, kita akan bereaction video yang tengah viral, sedang booming, sedang trending saat ini teman-teman. Dan di video kali ini teman-teman, kita akan bereaction video mengenai viralnya ya, video joget-joget teman-teman. Entah ini namanya apa, tetapi ini yang jadi judulnya ya, yang jadi nama jogetnya adalah Velocity teman-teman ya. Jogetan Velocity ini sudah menjamur kemana-mana, dan banyak juga media-media sosial, media berita gitu kan, memberitakan bagaimana ini efek negatifnya ya, joget-joget seperti ini teman-teman. Dari segi pada umumnya ya, jogetan ini ya, yaitu membuat anak-anak, membuat semua kalangan ya, entah anak, dewasa gitu, berdampak negatif tentunya teman-teman ya, dengan cara-cara jogetnya. Kemudian juga nanti jika joget-joget ini disandingkan dengan beberapa wanita-wanita, akhwat-akhwat yang memamerkan aurat gitu kan teman-teman, karena memang banyak sekali juga di media sosial ini joget-joget Velocity ini apa namanya ya, dikombinasikan dengan gerakan-gerakan yang ya, menimbulkan syahwat teman-teman. Viral ini yang disebut dengan Velocity ini ya harus kita hindari teman-teman. Kalau bisa ya kita tinggalkan teman-teman, karena memang tidak ada manfaatnya. Kalau memang toh ini untuk viral karena untuk apa namanya, demi pencitraan publik, nah ini tidak perlu teman-teman, karena masih banyak hal-hal yang positif untuk dilakukan teman-teman. Nah, ironisnya juga teman-teman ya, jogetan-jogetan seperti ini tidak hanya menyerang kalangan umum pada biasanya, tetapi ada juga kalangan mungkin ulama yang nantinya kita akan melihat videonya ya, kalangan-kalangan tertentu teman-teman yang harusnya menjadi panutan ya, dan tidak perlu dilakukan oleh kalangan-kalangan tertentu, apalagi kalangan-kalangan yang sebagai panutan, sebagai contoh ya, seperti ulama, kiai, dan lain sebagainya teman-teman. Karena kalau kita melihat jogetan-jogetan seperti ini, tidak ada manfaatnya sama sekali teman-teman ya. Kalau hanya untuk viral, kalau hanya untuk apa namanya, hiburan, tentu masih banyak hiburan lainnya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita akan melihat videonya seperti ini teman-teman ya. Di Velocity itu adalah teknik editing video yang tengah populer di platform TikTok. Istilah Velocity diambil dari bahasa Inggris yang artinya adalah kecepatan. Para user menggunakan efek bawaan aplikasi yang bernama Velocity untuk mengatur kecepatan video mereka. Oleh pengguna TikTok, efek Velocity kerap digunakan pada video bertema Dance Challenge. Ini asal-usul Velocity ya, dari bahasa Inggris kecepatan ya. Kemudian ada kecepatan gerakan-gerakan ya, yang berupa dance atau gerakan-gerakan yang untuk apa namanya, sebuah tarian gitu kan. Nah, saya tidak perlu mencontohkan karena tadi sudah ada videonya teman-teman, bahkan ini dicontohkan dengan gorila. Nah, jadi itu teman-teman, kalau kita melihat dari segi nama jogetan Velocity. Suara tokek. Fenomena Velocity yang menghilangkan rasa malu pada diri. Di mana rasa malumu? Dahulu orang merasa malu jika berkelakuan berlebihan di depan umum. Namun kini, semakin viral semakin bangga seorang melakukannya hanya demi like semata. Bahkan para orang tua pun dengan senang hati mengajarkan tren Velocity kepada sang buah hati. Dan jika dinasehati mereka membantah dengan perkataan, kan ini buat asyik-asyikan aja. Kaku amat sih. Jika demikian, silakan bantah perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan malu adalah cabang keimanan. Maka jika rasa malu itu rusak pula keimanannya. Dan jangan heran jika buah hatimu terjaring tren kerusakan akhir zaman.
tren yang dinamakan velocity, teman-teman. Salah satunya dampak negatifnya adalah ya membuat kita hilangnya rasa malu, teman-teman, ketika kita berhadapan dengan kamera, berjoget-joget seperti itu, teman-teman. Ya karena memang pada dasarnya malu ini juga sebagian daripada iman kita ya. Kalau orang merasa malu berbuat negatif, ya maka kita akan terjaga dari segi-segi hal-hal negatif juga, teman-teman. Apalagi joget-joget yang sekarang menjadi tren gitu, teman. Ya kalau bisa kita hindari, apalagi kita mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada generasi kita dengan hal-hal seperti itu, teman-teman. Ya tentunya tidak ada manfaatnya. Kayak gitu, teman-teman ya. Wah, ini di makam, teman-teman. Kalau kita lihat ini sepertinya di makam. Di makam ya. Astagfirullahaladzim. Bisa-bisanya di makam joget seperti itu. Nah, coba kita melihat, teman-teman ya, ini ada berita ya menjelaskan mengenai dampak negatif daripada joget tarian velocity tersebut, teman-teman ya, yang sudah berdampak luas di masyarakat. Kemudian ada juga orang-orang yang tidak bisa mengendalikan ya tarian seperti ini karena sudah mungkin sudah jadi kebiasaan ya, entah apa yang merasukinya dari anak kecil dewasa melakukan hal tersebut, teman-teman ya. Coba kita melihat beritanya seperti ini, teman-teman. Viral. Sebuah fenomena yang tak terduga tengah menggemparkan kampung Cianjay, Kecamatan Cianjir. Wabah yang dikenal dengan nama TikTok Velocity Syndrome telah menyerang ratusan warga, mengubah kehidupan sehari-hari mereka. Fenomena ini dimulai dari maraknya sebuah tren viral di TikTok yang diikuti semua kalangan. Namun kini tren tersebut semakin menyebar lebih luas sebagai wabah yang sulit dikontrol. Ibu-ibu ya. Aduh, pusing melihat mak ya joget kayak gitu. Gila, pada joget sendiri di jalanan. Saya sebagai orang tua sangat sedih dengan adanya velocity ini. Sudah 3 hari anak saya dan tetangga saya pun bahkan ada yang 1 bulan dia di karantina. Oh, sampai di karantina ya. Waduh, kayak orang gila jadinya. Melihat penyebaran yang semakin meluas, masyarakat bersama para relawan segera bertindak dengan mendirikan posko rehabilitasi untuk mengkarantina korban yang terjangkit. Di desa kita ada 17 pos, 2 pos terpantau penuh, dan kita juga udah koordinasi dengan pihak desa dan pihak terkait untuk supaya mengupayakan vaksin. Gak tahu, badannya gerak sendiri udah seminggu. Padahal mah aku capek. Tanda-tandanya badan gerak sendiri otomatis. Kalau di posko ini kebanyakan anak kecil, sebagian juga ada orang dewasa. Cuman orang dewasa ada beberapa yang sudah dipulangkan. Semoga keadaannya cepat membaik ya. Pemerintah setempat terus memantau perkembangan wabah ini dan terus berupaya menciptakan vaksin yang tepat untuk mengatasi TikTok Velocity Syndrome. Vaksin sedang dalam proses pengembangan, bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami upayakan untuk membuat tren baru. Sindrom di mana ini sudah seperti kayak virus vaksin ya, harus dibuatkan vaksin gitu, teman-teman, karena memang sudah tidak bisa dikontrol ya. Tadi kita bisa melihat ya anak-anak, orang dewasa, bahkan tangannya gerak-gerak sendiri, tidak bisa dikontrol secara otomatis menggerakkan tangannya ya, berupa gerakan-gerakan atau tarian tersebut ya, velocity tersebut. Bisa kayak gitu. Wah, ini parah ya. Tapi ini sepertinya ini bukan velocity, teman-teman. Cuman ini joget-jogetan di depan umum ya, yang ada captionnya kalau kita baca ya, ketika Gus Baha diajak joget ya. Beliau terekam kurang nyaman katanya ya. Beliau ya, Gus Baha ini kurang nyaman ketika diajak joget. Beliau terlihat nggak suka joget ya, nggak suka joget-joget. Videonya Gus Baha ya, ketika ingin diajak joget-joget di depan umum ya, seperti keberatan gitu, tidak suka joget-joget. Coba kita lihat, teman-teman. Cuman ini bukan velocity ya. Ya. Gus Baha mana ini? Oh, ini Gus Baha ya. Oh, dia diseret kayak disuruh joget gitu, teman-teman. Cuman sepertinya nggak joget sih. Dia kayak nggak enak, canggung gitu.
Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini sebuah tradisi teman-teman ya, joget-joget seperti ini ya di kalangan tertentu gitu. Nah, Gus Baha ini sebenarnya tidak mau berjoget teman-teman, cuman dipaksa ya, seperti kita melihat videonya tadi. Seperti ini ya, kiai atau ulama yang tidak biasa berjoget-joget ya tentu merasa nggak enak, malu teman-teman ya, karena takutnya nanti menjatuhkan marwah, menjatuhkan ketegasan atau karismatik seorang ulama teman-teman, atau kiai yang tadinya ketika berceramah tegas, kemudian menyampaikan ilmu dengan lugas, dengan berwibawa, kemudian diajak berjoget-joget seperti itu ya. Memang ulama atau memang kiai yang tidak biasa berjoget-joget seperti itu ya, kalau bisa ya nggak usah teman-teman ya, karena nantinya menimbulkan video-video yang tersebar di media sosial ini bisa menimbulkan fitnah ya, apalagi nanti video ini dipotong oleh haters atau kalangan tertentu yang sengaja ya mencitrakan negatif ulama tersebut. Nah, sekarang kita akan melihat tanggapan mengenai joget-joget velocity teman-teman yang sedang tren, sedang viral saat ini teman-teman. Hukum wanita muslim joget tren velocity set. Nah, nggak bagus nih. Ayo belajar bareng. Teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan janganlah para perempuan berhias juga bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Tabarruj bukan hanya berdandan saja, namun tingkah laku merendahkan diri juga tabarruj. Celakanya sekarang sudah menjadi tren mayoritas perempuan membuat goyangan-goyangan yang tidak pantas, bahkan sampai menjulurkan lidah dan memainkan mata selayaknya perempuan penggoda. Lantas bagaimana mau lahir generasi yang mulia jika para pemilik rahim berperilaku seperti ini? Astagfirullah, heran kadang-kadang. Oh ya, joget. Tanggapan Ustadz Firanda. Joget boleh, tapi di depan suami. Joget boleh, tapi di depan apa? Suami. Jangan di depan suami orang. Olahraga jangan di depan suami orang. Olahraga di depan ibu nggak ada masalah. Ibu tutup kamar, joget sana, banting kiri, nggak ada masalah. Mau karate, mau taekwondo terserah, tapi sama ibu-ibu. Tapi kalau di depan laki-laki ya, karena ketika kita goyang pasti ada gerakan, pasti ada gerakan dan bisa menimbulkan syahwat. Kita laki-laki ngerti bahwasanya kita melihat wanita, kalau wanita bergoyang-goyang kita bisa menimbulkan apa? Syahwat. Kita tidak memungkiri dan itu dihindari. Itu dihindari ya. Oleh karenanya silakan menari-nari tapi bukan di depan suami orang lain. Dan saya ingat kepada ibu-ibu harus murah senyum, bukan murah senyum kepada suami orang tapi joget velocity, joget apapun ya. Apalagi yang joget adalah seorang wanita ya, yang jika ya menimbulkan gerakan nanti menimbulkan syahwat. Nah, ini menjadi fitnah ya bagi kaum laki-laki teman-teman. Kecuali yang disampaikan tadi ya, berjoget tapi di depan suaminya ya, istri berjoget dengan suaminya. Seperti ini menurut teman-teman gimana? Fenomena joget-joget viral kayak gini, velocity ini teman-teman bisa komentar di bawah teman-teman. Nah, itu saja teman-teman video kali ini ya. Video kali ini jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari channel dakwah populer. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.